Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Film merupakan pilihan hiburan yang banyak diminati, terutama bagi mereka yang menikmati genre komedi romantis. Dibandingkan dengan drama atau seri dengan banyak episode, film komedi romantis biasanya lebih diminati karena dapat dinikmati dalam beberapa jam saja. Pembahasan kita kali ini sangat cocok bagi penggemar drama Korea yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan menonton film-film dalam daftar ini, kalian dapat merasakan sentuhan romantis sambil tetap tersenyum. Kisah cinta yang disajikan dalam film-film tersebut menjadi sumber hiburan yang menggembirakan. Terlebih lagi dengan sentuhan komedi dan tingkah konyol dari para karakternya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 film Korea komedi romantis terbaik selama 2013 sampai dengan 2023 versi UBR Entertainment. 12. My Love, My Bride. Film komedi romantis yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan remake dari film Korea tahun 1990 dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Im Chan-sang, dibintangi oleh Jo Jung-suk dan Shin Min-ah. Ceritanya mengikuti kehidupan sehari-hari seorang pasangan yang baru menikah. Young Min yang diperankan oleh Jo Jung-suk dan Mi-young diperankan oleh Shin Min-ah, mereka mengalami berbagai situasi lucu dan sulit dalam pernikahan mereka yang baru. Seperti kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengganggu, perbedaan dalam pandangan hidup, dan tekanan dari keluarga. Konflik dan kebingungan timbul ketika perbedaan kepribadian dan harapan muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Film ini mencoba menjelajahi aspek-aspek kehidupan pernikahan dengan sentuhan komedi yang ringan. My Love, My Bride disukai karena penggambaran realistisnya tentang tantangan dan kegembiraan dalam sebuah pernikahan. Jo Jung-suk dan Shin Min-ah memberikan performa yang baik dan chemistry mereka berhasil menciptakan kisah cinta yang lucu dan menyentuh. Meskipun berfokus pada komedi, film ini juga menyoroti tema-tema kehidupan pernikahan yang mendalam. Sebelas, Long Live the King adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama ini bergenre komedi dan action. Disutradarai oleh Kang Yoon Sung, dibintangi oleh Kim Rae-won dan Won Jin-ah. Kim Rae-won memainkan peran Jang Se-chul, seorang gangster yang memiliki pengaruh besar di dunia kriminal. Dia bertemu dengan pengacara cantik bernama Kang So-hyun yang diperankan oleh Won Jin-ah pada sebuah demonstrasi dan jatuh cinta pada pandangan pertama pada wanita itu. Jang Se-chul selalu berusaha memberi kesan yang baik, tetapi Kang So-hyun menganggapnya tak lebih daripada seorang preman. Kang So-hyun berulang kali menolaknya sambil menyuruhnya untuk menjadi orang yang baik. Hingga suatu hari, Jang Se-chul menyelamatkan seorang sopir bus dari kecelakaan. Berita itu pun menyebar dan dia menjadi pahlawan. Jang Se-chul lantas mencalonkan diri untuk kursi di Majelis Nasional. Film ini tidak hanya menawarkan aksi yang menarik, tetapi juga menyentuh tema-tema seperti keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan mencari kedamaian. Sepuluh, Sweet and Sour adalah film yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Lee Ge-byuk dan dibintangi oleh Cha Soo-bin, Jang Ki-young, dan Crystal Jung. Ceritanya berkisah tentang konflik hubungan cinta segitiga dengan emosi berbeda. Jang Hyuk yang diperankan oleh Jang Ki-young adalah pekerja kontrak di sebuah perusahaan. Kehidupannya yang sibuk membuatnya sulit menjaga hubungan dengan pacarnya, Da-eun yang diperankan oleh Cha Soo-bin. Segalanya semakin berubah ketika Jang Hyuk harus bekerja jauh dari rumah. Ketika Jang Hyuk berjuang untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan hubungannya yang semakin merenggang, dia bertemu dengan Boyoung yang diperankan oleh Crystal Jung, seorang rekan kerja yang ramah. Persahabatan mereka tumbuh dan Jang Hyuk menemukan kenyamanan emosional dalam hubungan dengan Boyoung. Cerita Sweet and Sour menggambarkan realitas kehidupan percintaan modern di tengah tekanan pekerjaan dan ketidakpastian masa depan. Film ini menyajikan nuansa komedi romantis tetapi juga menyentuh tema-tema serius tentang kesulitan menjaga hubungan dalam lingkungan kerja yang kompetitif dan serba cepat. Film ini mendapat pujian karena skenarionya yang cerdas, akting yang kuat, dan penggambaran yang realistis tentang tantangan percintaan di era modern.
9. Steal My Heart. Film dengan judul lain Catch Me ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 karya sutradara Lee Hyun Jung. Film bergenre komedi romantis dan menggabungkan unsur-unsur kriminalitas kecil ini menceritakan tentang Lee Ho Tae yang diperankan oleh Joo Won, seorang detektif yang tengah menangani kasus kriminal. Saat hendak menyelidiki kasus tersebut, si pelaku mengalami kecelakaan tabrak lari. Karena itu, Ho Tae pun memburu si pelaku tabrak lari. Namun, alangkah terkejutnya dia saat mendapati si pelaku tabrak lari itu ternyata adalah cinta pertamanya semasa perkuliahan dulu, Yoon Jin Suk yang diperankan oleh Kim Ah Jung. Tak hanya itu, Yoon Jin Suk ternyata adalah pencuri kelas kakap yang licik. Sebuah reuni tak terduga pun terjadi pada dua mantan kekasih ini. Sebuah reuni yang membuat kapasitas Lee Ho Tae sebagai seorang profiler kriminal runtuh seketika, guys. Tentu bisa ditebak selanjutnya, Lee Ho Tae cenderung tak mampu untuk bersikap tegas terhadap kasusnya dan justru membuatnya seolah-olah melindungi Yoon Jin Suk. Meski demikian, Lee Ho Tae tahu bahwa Jin Suk memiliki berbagai trik untuk bisa terbebas dari pasal-pasal kejahatan yang menjeratnya. Delapan. Mood of the Day. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini adalah hasil karya sutradara Jo Kyu Jang, dibintangi oleh Moon Chae Won dan Yoo Yeon Suk sebagai pemeran utama. Cerita Mood of the Day berkisah tentang dua orang asing yang bertemu dalam perjalanan kereta api antara Busan dan Seoul. Kim Jae Hyun yang diperankan oleh Yoo Yeon Suk adalah seorang pria yang santai dan pemain cinta, sementara Bae Soo Jung yang diperankan oleh Moon Chae Won adalah seorang wanita yang serius dan memiliki pandangan yang skeptis terhadap cinta. Ketika mereka bertemu secara kebetulan di kereta, sebuah kesalahpahaman terjadi dan keduanya berakhir melakukan perjalanan bersama. Selama perjalanan tersebut, mereka menghadapi berbagai situasi kocak dan romantis sambil belajar lebih banyak satu sama lain. Film ini menawarkan nuansa ringan antara komedi dan romansa yang menyegarkan. Mood of the Day dapat diapresiasi oleh penonton yang menyukai kisah cinta yang tumbuh secara alami. Kim Jae Hyun dan Bae Soo Jung adalah karakter yang kontras dan perkembangan hubungan mereka memberikan sentuhan yang menyentuh hati. Tujuh. Hot Young Bloods. Sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Lee Yeon Woo. Film ini dibintangi oleh Park Bo Young, Lee Jong Suk, Lee Se Young, dan Kim Yong Kwang. Ceritanya berlatar belakang di sebuah desa kecil pada tahun 1980-an dan berfokus pada kehidupan remaja. Park Bo Young berperan sebagai Yong Suk, seorang siswi SMA yang memiliki reputasi sebagai ratu sekolah. Dia diam-diam menyukai Jong Gil, si playboy sekolah yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Walaupun terkenal akan rayuan mautnya, namun Jong Gil tidak pernah sekalipun merayu Yong Suk. Hal itu terjadi karena Kwang Sik yang diperankan oleh Kim Yong Kwang, pemimpin geng dari sekolah saingan yang ditakuti, menyukai Yong Suk. Kisah semakin seru saat seorang siswi pindahan tiba di sekolah mereka. Jong Gil langsung jatuh cinta padanya, sementara Yong Suk berusaha mencegah gadis baru itu mengganggu orang yang disukainya itu. Film ini menyajikan campuran elemen komedi, drama, dan roman dengan fokus pada dinamika hubungan antar karakter utama. Meskipun berlatar belakang di masa lalu, tema-tema yang diangkat dalam film ini masih relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja pada umumnya. Enam. My Bossy Girl. Rilis pada tahun 2019, film yang disutradarai oleh Lee Jang Hee ini dibintangi oleh Lee Elijah dan Ji Il-ju. Berkisah tentang hubungan antara seorang pemanah disabilitas Hyejin yang diperankan oleh Lee Elijah dan seorang mahasiswa teknik jomblo sejak lahir, Hui So namanya, yang diperankan oleh Ji Il-ju. Meskipun keduanya menyimpan trauma yang berbeda, takdir mempertemukan mereka untuk menyembuhkan luka satu sama lain. Hui So adalah mahasiswa jurusan teknik yang baik hati, memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial. Kehidupannya yang terlihat biasa tiba-tiba berubah saat Hyejin, seorang atlet panah dengan kursi roda, muncul dalam hidupnya. Meskipun Hyejin dikenal sebagai pribadi yang jujur, keduanya secara bertahap membagikan bagian terdalam dari diri mereka. Meskipun kisah mereka terkesan berat, My Bossy Girl berhasil menghadirkan nuansa ceria dan menyoroti sisi positif dari kedua karakter utamanya. Hyejin seorang yang berani
dan tegas menjadi inspirasi dengan tekadnya untuk meraih mimpi meskipun harus menghadapi ketidaknyamanan kondisinya. 5. A Dramatic Night. Film komedi romantis yang dirilis pada tahun 2015 lalu ini disutradarai oleh Ha Ki-ho, dibintangi oleh Yoon Kye-sang dan Han Ye-ri. Film ini menggambarkan petualangan kocak dan romantis antar karakter utama yang berujung hubungan cinta satu malam setelah dicampakkan kekasih mereka masing-masing. Jung Hoon yang diperankan oleh Yoon Kye-sang tidak sengaja bertemu dengan Shi-ho yang diperankan oleh Han Ye-ri di hari pernikahan mantan pacarnya Jung Hoon. Lucunya, pria yang menikahi mantannya Jung Hoon itu adalah mantan pacarnya Shi-ho. Ini sih bukan lucu ya guys, tapi ngenes. Merasa senasib telah dicampakkan, Jung Hoon dan Shi-ho pun minum bersama sampai mabuk. Dalam kondisi tak sadar, mereka kebablasan tidur bersama guys. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk saling bertemu selama 10 hari. Setiap pertemuan digunakan untuk jalan, ngobrol, makan, sampai tidur seolah mereka pacaran. Setelah pertemuan ke-9 itu selesai, mereka berjanji untuk tak saling bertemu lagi. Tapi begitulah cinta ya kan, tumbuhnya karena sering bersama. Meskipun sang mantan muncul kembali dan ngajak Shi-ho balikan, tapi nyatanya dirinya udah kepincut sama si Jung Hoon. 4. 20. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015 lalu yang disutradarai oleh Lee Byung-hun dan merupakan film komedi yang mengikuti kehidupan 3 teman dekat yang berusia 20 tahunan. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan pengalaman saat mereka berusaha menavigasi masa transisi dari remaja ke dewasa. Film ini dibintangi oleh Kim Woo Bin, Kang Han-neul, dan Lee Jun-ho. Ceritanya berfokus pada persahabatan mereka, cinta, dan kegagalan dalam mencapai tujuan hidup. Kyung Jae merupakan seorang yang pemalu jika harus berurusan dengan wanita dan cita-citanya bekerja di perusahaan besar. Dong Woo ingin menjadi pembuat komik di Korea, sedangkan Ji-ho adalah playboy yang tidak mempunyai impian apapun selain bersenang-senang dan berkencan dengan banyak wanita. Film ini menggambarkan petualangan dan kebingungan mereka ketika mereka mencoba menavigasi kehidupan dewasa, termasuk cinta, persahabatan, dan tantangan karir. Dengan sentuhan komedi, 20 mencoba menggambarkan perasaan dan dilema yang dihadapi oleh banyak orang muda saat mereka mencari jati diri dan arti kehidupan. 3. On Your Wedding Day. Film romantis yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh Lee Seok-gun serta dibintangi oleh Park Bo Young dan Kim Yong Kwang. Ceritanya berkisah tentang 2 orang yang saling mencintai, namun kehidupan mereka membawa mereka ke arah yang berbeda. Woo Yeon yang diperankan oleh Kim Yong Kwang jatuh cinta pada Seung Hee yang diperankan oleh Park Bo Young selama masa SMA. Namun kehidupan membawa mereka ke arah yang berbeda, dan Woo Yeon menemui kesulitan dalam menjalani cinta pertamanya itu. Beberapa tahun kemudian ketika Seung Hee datang kembali dalam hidupnya, Woo Yeon berusaha untuk merebut hatinya kembali. Film ini mengajak kita mengikuti kisah cinta antara Woo Yeon dan Seung Hee yang naik turun selama 10 tahun. Hingga saatnya takdirlah yang menentukan akhir kisah mereka. Film ini mendapat pujian untuk chemistry antara para pemeran utamanya, suasana romantis yang menyentuh, dan juga memiliki momen-momen komedi yang menghibur. 2. A Year-End Medley. Film karya sutradara Kwak Jae-yong yang pernah sukses lewat film My Sassy Girl tahun 2001 ini tidak hanya berfokus kepada satu cerita, melainkan kumpulan cerita berbagai orang yang menemukan cinta dalam waktu seminggu sebelum tahun baru. Film ini dibintangi sederet aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan seperti Han Ji-min, Kim Yong Kwang, Lee Dong-wook, Won Jin-ah, Kang Han-neul, Yoona, So Kang-jun, Lee Kwang-soo, dan masih banyak lagi. Walau dengan durasi yang cukup panjang karena setiap cerita memiliki karakter yang berbeda dan tidak saling berhubungan, penonton tidak akan bosan karena disajikan berbagai kisah berbeda yang klasik serta hangat.
Dengan keunikan setiap tokohnya, cerita yang diangkat A Year End Medley terbilang ringan. Meskipun begitu, pembawaan tiap karakter tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari kisah ditinggal nikah, cinta anak SMA, sampai kisah cinta yang bersemi kembali saat usia sudah tidak lagi muda. Ada juga hubungan bromance menarik yang menunjukkan kesetiaan. Keistimewaan lainnya, film ini tidak menampilkan tokoh antagonis dan semua karakter mendapatkan akhir cerita yang bahagia. Satu, Plan Man. Film yang dirilis pada tahun 2014 lalu ini disutradarai oleh Sung Si-hyuk. Dibintangi oleh Jung Jae-young dan Han Ji-min, ceritanya berkisah tentang Seung-woo yang diperankan oleh Jung Jae-young, seorang pria yang memiliki gangguan obsesif kompulsif dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merencanakan setiap aspek kehidupannya. Seung-woo merencanakan setiap langkahnya dengan sangat cermat, mulai dari cara berpakaian hingga rutinitas harian. Namun kehidupannya menjadi berantakan ketika seorang wanita bernama Sojin yang diperankan oleh Han Ji-min muncul dalam hidupnya. Sojin adalah seorang penyanyi dan sangat berlawanan dengan kepribadian teratur Seung-woo. Film ini menggambarkan perjalanan Seung-woo dalam menemukan keseimbangan antara obsesinya dengan perencanaannya dan hubungannya dengan Sojin yang lebih impulsif. Dengan sentuhan komedi dan drama, Plan Man mengeksplorasi tema tentang menerima perubahan dan mengatasi ketidakpastian dalam kehidupan. Nah, itulah tadi 12 film Korea komedi romantis terbaik selama 2013 sampai dengan 2023 versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.